Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Tresya Andriani Motoneng, program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Luhur. Baiklah, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar tentang bahasa Indonesia, di mana kita belajar tentang pengertian sintesis dan fungsi sintesis serta cara pembuatan sintesis. Di mana pengertian sintesis merupakan salah satu komponen penting dalam menyusun karya tulis ilmiah, di mana komponen ini harus merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan penulis, dan didapatkan tahap terakhir yang harus dilakukan penulis dan dapat menjadi penentu kelengkapan dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini juga dapat disebut belum lengkap jika tidak disertai dengan sintesis, di mana sintesis adalah merupakan tulisan utuh yang baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat. Rangkuman tersebut disusun menjadi suatu tulisan baru yang mengandung satu kesatuan yang sesuai kebutuhan penulis di dalam karya tulis ilmiah ini. Baiklah, pengertian sintesis. Fungsi sintesis. Sintesis merupakan suatu gagasan atau ide yang baru yang disajikan oleh penulis. Penyajian ini diperoleh dari berbagai sumber rujukan yang digunakan oleh penulis, di mana dalam menyusun suatu karya tulis ilmiah, fungsi sintesis dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis, memecahkan masalah yang telah ditemukan. Gagasan ini dapat secara luas memberikan pandangan atau komentar pembahasan, atau juga bentuk lain secara argumentatif oleh penulis dalam batas waktu tertentu. Hasil dari sintesis dapat berupa sebuah data, fakta, informasi, atau ide pokok yang baru yang sebelumnya belum pernah ditulis oleh orang lain. Di mana sintesis juga dapat disebut sebagai intisari dari suatu karya tulis ilmiah, sehingga jangan sampai penulis hanya mengumpulkan berbagai informasi yang berasal dari berbagai sumber rujukan. Itu tertentu. Cara membuat sintesis, itu yang pertama, paduan atau campuran berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras. Yang kedua, penentuan hukum yang umum berdasarkan hukum yang khusus. Dan yang ketiga itu reaksi kimia antara dua atau lebih yang zat membentuk satu zat baru. Yang keempat, link penggabungan unsur-unsur untuk membentuk ujaran dengan membentuk alat yang ada. Di mana a priori sintesis yang pernyataannya bergantung pada suatu pengalaman tertentu. Ada juga organikim, pembuatan tiruan zat-zat yang terdapat dalam alam. Atau juga posteriori sintesis yang pernyataannya itu berbentuk pada suatu pengalaman tertentu. Ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2003 itu, sintesis diartikan sebagai panduan berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras atau penentu hukum yang umum berdasarkan hukum yang khusus. Sejumlah syarat yang harus diperhatikan oleh penulisan dalam membuat sintesis, di antaranya yaitu yang pertama, penulisan harus bersifat objektif dan kritis atas teks yang digunakannya. Yang kedua itu bersikap kritis atas sumber yang dibacanya.
Yang keempat, sudut pandang penulis harus tajam. Yang ketiga itu penulis harus dapat mencari kaitan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Dan yang kelima, penulis harap menekankan pada bagian sumber di mana yang diperlakukannya. Dan sebuah keterampilan, tidak semua orang mampu dengan cermat dan tepat membuat tulisan dari bahan bacaan dan bacaannya, di mana menggariskan cara yang berbeda dan kita dapat mengubah produk data kita sendiri untuk mengoptimalkan pengungkapan. Seringkali memerlukan produk informasi lebih dari yang kita sediakan, di mana masing-masing laporan berlaku untuk jumlah produk yang tercantum. Baiklah, inilah penjelasan saya pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Tresya Andriani Magane, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Luhuk. Baiklah, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar tentang bahasa Indonesia, di mana kita belajar tentang pengertian sintesis dan fungsi sintesis serta cara pembuatan sintesis. Di mana pengertian sintesis merupakan salah satu komponen penting dalam menyusun karya tulis ilmiah, di mana komponen ini harus merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan penulis, dan didapatkan tahap terakhir yang harus dilakukan penulis dan dapat menjadi penentu kelengkapan dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini juga karya tulis ilmiah dapat disebut belum lengkap jika tidak disertai dengan sintesis, di mana sintesis adalah merupakan tulisan utuh yang baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat. Rangkuman tersebut disusun menjadi suatu tulisan baru yang mengandung satu kesatuan yang sesuai kebutuhan penulis di dalam karya tulis ilmiah ini. Baiklah, pengertian sintesis. Fungsi sintesis. Sintesis merupakan suatu gagasan atau ide yang baru yang disajikan oleh penulis. Penyajian ini diperoleh dari berbagai sumber rujukan yang digunakan oleh penulis, di mana dalam menyusun suatu karya tulis ilmiah, fungsi sintesis dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis, memecahkan masalah yang telah ditemukan. Gagasan ini dapat secara luas memberikan pandangan atau komentar pembahasan, atau juga bentuk lain secara argumentatif oleh penulis dalam batas waktu tertentu. Hasil dari sintesis dapat berupa sebuah data, fakta, informasi, atau ide pokok yang baru yang sebelumnya belum pernah ditulis oleh orang lain. Di mana sintesis juga dapat disebut sebagai intisari dari suatu karya tulis ilmiah, sehingga jangan sampai penulis hanya mengumpulkan berbagai informasi yang berasal dari berbagai sumber rujukan. Dari berbagai sumber rujukan itu tertentu. Cara membuat sintesis itu yang pertama, paduan atau campuran berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras. Yang kedua, penentuan hukum yang umum berdasarkan hukum yang khusus. Dan yang ketiga itu reaksi kimia antara dua atau lebih yang zat membentuk satu zat baru. Yang keempat, link penggabungan unsur-unsur untuk membentuk ujaran dengan membentuk
alat yang ada, di mana a priori sintesis pernyataannya bergantung pada suatu pengalaman tertentu. Ada juga organikim, pembuatan tiruan zat-zat yang terdapat dalam alam, atau juga posteriori sintesis yang pernyataannya itu berbentuk pada suatu pengalaman tertentu. Ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2003 itu, sintesis diartikan sebagai panduan berbagai pengertian atau hal, sehingga merupakan kesatuan yang selaras atau penentu hukum yang umum berdasarkan hukum yang khusus. Sejumlah syarat yang harus diperhatikan oleh penulisan dalam membuat sintesis, di antaranya yaitu yang pertama, penulisan harus bersifat objektif dan kritis atas teks yang digunakannya. Yang kedua itu bersikap kritis atas sumber yang dibacanya. Yang keempat, sudut pandang penulis harus tajam. Yang ketiga itu penulis harus dapat mencari kaitan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Dan yang kelima, penulis harap menekankan pada bagian sumber di mana yang diperlakukannya. Dan sebuah keterampilan, tidak semua orang mampu dengan cermat dan tepat membuat tulisan dari bahan bacaan dan bacaannya, di mana menggariskan cara yang berbeda dan kita dapat mengubah produk data kita sendiri untuk mengoptimalkan pengungkapan. Seringkali memerlukan produk informasi lebih dari yang kita sediakan, di mana masing-masing laporan berlaku untuk jumlah produk yang tercantum. Baiklah, inilah penjelasan saya pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.